Haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjukmu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Oh Tuhan, berikan petunjukmu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Aku tak sanggup lagi menerima. Aku tak sanggup lagi. Siapa bilang politik tidak bisa jadi komoditas ekonomi? Buktinya, rating TV ku naik terus sejak zaman demonstrasi mahasiswa. Dianggap menyuarakan demokrasi. Sementara iklan mengalir terus. Yo, ngerti aku. Sampai-sampai waktu itu ada mahasiswa yang tertembak pakai peluru tajam lagi, mati. Alah, guys itu tidak luput dari dosa kerusuhan, Mei. Kalau aku kan cuma pengen tanah dari beberapa gedung. Mau tak bayar, tapi ndak mau. Ndak blek, wes tak bakar, mumpung masih rusuh. Tapi karena politik, isunya kok malah rasial, SBL. Mau taruhan apa kita? Aku ingin mengajak kowe main politik. Politik itu bukan bahan taruhan ya. Kenapa? Takut. Felix Martowo, orang yang tidak pernah kenal takut, si tangan dingin sejak dulu. Apa saja yang ada di tanganku mesti jadi. Ayo dong, buktikan. Oke, tak buktikan. Cuma jangan politik, itu makananmu. Mau aku, yang lain lah. Justru karena politik makananku, aku ngajak kamu untuk mengalahin aku. Felix Martowo, apa saja dia pegang, pasti jadi. Sekarang kamu buktikan bahwa kamu lebih dingin tangannya dari aku. Oke. Piro, berapa taruhannya? 1000 perak. Kus, ojo ngenyek kowe. Tenang dulu. Ingat Narti nggak? Ciblek, Simpang 5 di sana. Yo. Ngerti aku. Yang lebih suka nongkrong di nasi liwet ketimbang teh poci. Nanti botok. Cuma dengan 1000 perak, aku bisa ambil Narti dari tanganmu. Bongkon curang.
Jadi apa yang mesti kita lakukan? Aku sekarang jadi ketua partai besar. Jadi kau harus bisa mengejarnya. Elah, kalau cuma jadi ketua partai aja siapa susahnya? Besok juga aku bisa. Wong jadi presiden aja aku bisa kok. Sekarang aku tantang kau. Kau harus bisa mengantar orang jadi presiden. Oke? Orang seperti apa yang harus kita jadikan presiden? Orang yang tertindas. Perempuan. Perempuan tertindas. Oh iya, bagaimana kalau Ciblek Semarang? Ciblek apa? Cok, seperti yang aku bayangkan. Ciblek Semarang jadi presiden. Ya, bila perlu seluruh kabinetnya pun Ciblek semua. Negara Ciblek. Kalau begitu, kita harus bikin aturan main. Oke. Aku yang cari Cibleknya. Dan aku yang menjadikan Ciblek itu jadi presiden. Negara Ciblek. Mas piye to? Wingi aku dinyang wong meneh lho. Ojo lali loh mas, nama PT yang saya bilang itu. Masalahnya kan cuma Mas Joko yang bisa bantuin teman saya untuk menang tender di sini. Soalnya tender kayak gitu tuh banyak banget yang ngincar. Apa tadi nama PT temanmu itu Aditama ya? Halah, baru juga dibikin gemetaran, kok sudah pikun toh mas? Nama PT-nya itu Adi Utama, nama direkturnya Nadi Danopo, rekananku juga. Rekanan apa langganan? Alah sampean itu kemayu, mbak langgananku mbak luweh, mbak rekananku mbak luweh. Kemayu. Alah sampean le kemayu. Suka yang manis-manis ya? Iya nih loh, udah lama nggak yang manis-manis nih. Tapi jangan terlalu banyak gulanya loh. Nanti bisa kencing manis. Ih, saya emang lagi pengen kencing saya manis, Mam. Ojo lali loh mas, PT Adi Utama, bukan Adi Tama, yo. Iya, manisku, sayangku. Nih, tak tambahin. Sampean memang apian tenan, Iya, TOP gini. iya. Ya wis Betul ya. ya? Bentar ya mas, tak tinggal dulu. Mau kemana, Mam? Ya sebentar. Itu si manis yang Mami Jani kemarin itu mana, Mam? Iya, sebentar lagi datang kok. Oh iya, Ya? oke. Neng, mau kemana Mami? Gak tahu aku. Mana?
Kok mau segini tuh gimana? Aja diumpet ke. Aku tadi lihat loh. Iki nek dijak omongan ki aja mlengos. Aku ngelihat kamu dikasih tip tambahan sama pejabat itu. Nek aku dikei tip tambahan, kuwi urusanku toh, sing penting lah aku wis ngei. Sampean, kuwi setorane. Aja sok lho. Aja sok kemayu kowe. Sing ngenali kowe karo dhek sapa? Aku tuh. Mentang-mentang disenengi ndur sak karepe dhewe. Tugasnya Mami lak ngenalke Ciblek ning seluruh pelanggan. Iya kan? Nggak usah protes, cerewet. Mampir dong, satu kejutan aja. Boleh, tapi apa pedalnya udah dipasang siang-siang gini, Mas? 2 kali loh, Kak, belum bayar nih. Besok. Kapan? Besok. Ngerti Ra? Besok. Payah. Halo Mas Dirga. Halo Mbak Yuniku, langgananku, kumurku, cintaku, sayangku, habibaniku. Mana buku pesenanku? Wes ana apa urung? Tentu Mbak, tentu sabar ya. Ini Mbak Yuniku, cintaku, sayangku, habibaniku. 13.000 toh, Mas? Iya. Tenani ra dikorting meneh. Ya wis ya Mas ya, tak pamit sih. Siar aku. Sugeng enjang Bu Marni. Yun, ibu masak gulai usus kesenangan kamu loh, Nduk. Gulai usus. Ngutang ora? Enggak, kemarin tukang sayur bawain buat ibu kok. Lah, apian tenan tukang sayure. Emangnya Ibu ngasih apa sama dia? Ya, kamu tahu tuh laki-laki maunya apa. Sisa uang kontrakannya udah ada belum? Pak Bruto baik banget. Ya. Mbak. Apa, Nduk? Mbak, aku mau minta uang sekolah. Hah? Uang sekolah? Loh, bukannya kamu sudah minta dispensasi SPP? Katanya kan anak yang ranking 10 besar dapat keringanan, piye toh? Iya, tapi ini bukan buat SPP, Mbak. Ini buat pembangunan gedung yang baru. Saiki sekolah kok meres muridnya. Move apa yang sedang Bapak buat saat ini? Kau terlalu banyak baca buku politik. Teori saja. Ini main-mainku dengan Felix. Biar suasana politik agak segar. Main-main ada motifnya, Pak. Harus ada benefit buat kita. Posisi Bapak sekarang ini sedang ada di atas angin, Pak. Sun, aku ini penggemar berat berita. Makanya sampai punya stasiun TV. Buat aku, berita adalah konsumsi yang tidak bakal mati. Kalau main-mainku sama Felix ini dijadikan komoditi, apa ndak bagus? Hah? Cible, perempuan tertindas, terhina, akar rumput, coba-coba main politik. Dahsyat. Masuk. Kalau cuma bikin Ciblek jadi presiden itu susahnya apa toh? Ya kan Son? Siapa? Tapi Son, kayaknya kita harus bikin partai dulu. Biar kita gampang punya pengikut. Son, Siapa? apa kamu tahu bagaimana cara bikin partai? Siapa? Tidak, Pak. Alah, sik. Son, nampaknya mesti ada Buyung. Cari tahu Buyung, apa kabar, dan suruh dia pulang. Saya perlu. Siapa? Dia ingin mati-matian untuk menang dari aku. Nah, coba kamu bayangkan.
Dia yang mati-matian, aku yang beruntung. Ini sekaligus menjadi taktik untuk mengukur lawan-lawan politik kita. Kita cari bakal calon. Di mana lagi kalau bukan di Simpang 5 Semarang. Dan itu tugasmu, Krisno. Baik, Bos. Aku perintahkan kau untuk mengobong-ngobong ke Simpang 5 Semarang. Kau cari Ciblek yang tangkas, pintar, dan jangan lupa yang cantik. Beres, Bos. Tak sanggup lagi. Tak sanggup lagi. Dan sekarang kamu cepat ke Semarang. Bawa hasil yang aku mau itu. Sepertinya saya perlu tim kecil, Bos. Ya itu sudah sewajarnya. Kamu aturlah. Ya? Iya, Bos. Bos, biayanya akan sedikit lebih banyak dibanding saya berangkat sendiri. Kamu pikir aku ini bodoh apa? Kamu tahu, uang yang aku kirim ke rekeningmu itu bisa kamu bawa orang sekampung naik pesawat. Sudah, pergi. Baik, Bos. Permisi dulu, Bos. Bos, kenapa kita nggak naik pesawat aja, Bos? Gua yang menentukan. Gua mau naik apa? Tapi enaknya naik pesawat, Bos. Pegang ini. Bos, kenapa Bos mau gituan, Bos? Kamu jangan cerewet ya. Nanti tak suwek cangkemmu. Ayo deh jalan, bawa tasnya bawa. Mbak, ikutin Mbak. Ayo dong, Mbak. Maaf, Mas. Mas, saya bukan Cible, Mas. Saya penjual kunci, Mas. Mas. Aja sompra lo ya kamu. Iya. Yang ngasih kerja kan Mami. Yang cari tamu juga Mami. Ngerti nggak kamu? Ngerti, Mas. Nah, sana pergi. Yuni. Apa? Start dulu dong. Ngopo ora sabar, mbok muko dhisik. Mestinya Mami itu ngasih servis yang bagus sama Ciplek baru. Kasih teh ke, bikinin makanan ke, nek perlu dituang. Ojo cerewet. Mana setorannya? Setoran apa meneh sih? Duit apa? Kowe lungguh kowe neng kono. Kayaknya Mami kita ini lagi datang bulan ya, sampai tegangannya tinggi, sampai aku kesetrum. Oh, kamu itu wong edan. Nggak urus. Sini. Nih, mulai saiki sampean tak kayak sakmene. Ini tarif yang Mami kasih ke langganan aku. Kalau aku dapat tips, berarti itu hak aku. Adil kan? Wong edan. Nanti dulu. Wong edan kamu ya. Sekarang berani ngatur-atur ya kamu ya. Mentang-mentang di backing oleh Sontoloyo ini yo kamu sak geleme dhewe. Aku nggak ngatur-ngatur ya. Tapi semuanya itu harus ada aturannya. Mami nggak bisa seenaknya aja ambil duit dari kita-kita. Itu namanya nggak benar. Mami tuh ada usaha juga karena ada aku, ada dia. Jadi harus adil pembagiannya. Kamu itu kesini aku yang bawa. Ojo cerewet. Luweh, sakarepku. Yuni. Apa toh? Saya itu udah ngajakin ngomong baik-baik ya sama sampean. Tapi sampean itu selalu ngajakin saya berantem. Kamu itu memang pantasnya buat teman-teman. Wong wedok dasar ora urus. Sampean ora urus. Aku selalu berusaha ngurusin. Tapi sampean pengennya menang dewe. Terus-terusan kamu. Sudah. Mas, ojo melu-melu. Ora melu-melu piye? Aku ini kan bapak bulan kopi. Jadi orang iso nek ora melu. Apa lihat orang ribut? Ini yang selalu cari-cari toh. Baik. Kok kemayu banget toh, Mas? Masalah ini nggak akan ribut kalau kamu itu manut aturan. Apa sih ra nurut aturan? Dasar gerbong kemaro. Kurang ajar tenan kowe. Kurang ajar kamu ya. Mujar tenan kowe. Hah? Ayo, mau apa kamu? Mau tak antem iki nganggo standar iki apa piye? Panganan semuanya. Kurang ajar kamu ya. Dua aja iki sono pandi karo aku. Apa? Ngapa ngerti aku ngapa? Hah? Ono wong antem-anteman malah diinget ke kowe. Mbak. Apa kalian? Sana cari Ciblek lain. Dasar kujanil.
Yun. Apa? Meh apa sampean? Saya nggak rela yo kalau saya dibilang cari gara-gara. Saya itu cuma ngebela diri saya supaya saya tuh nggak diperes terus sama si Germo itu. Ya aku ngerti toh, Yun. Padahal aku nggak ngerti siapa Mami Wija. Hanya saja dia itu kan orang yang sudah lama. Sehingga kita ini menghormati dia sebagai orang yang sudah lama. Iya, tapi semuanya kan ada aturannya. Semuanya itu ada aturannya. Sampai ini lah ketua paguyuban Poci di kawasan Simpang 5. Mestinya nertipin, bukan nyalahin orang yang ngebela diri. Aku tidak menyalahkan kamu. Ya, keadaannya memang sudah salah, Yun. Saya datang ke sini cuma mau ngingetin kamu sebagai konco. Sing sabar, Sing sabar gundulmu itu. Saya dari dulu udah sabar banget. Yang mesti diajari sabar itu si Germo Edian itu. Saya sangat tertarik dengan motif kamu, Pran. Sudah jarang loh orang yang mau mendekati mereka dianggap basi. Padahal belakangan ini, yang namanya pelacuran ABG itu sedang naik daun. Itu artinya motif ekonoseksual sudah bocor sampai ke remaja. Ekonoseksual, Pak ya? Itu cuma istilah saya saja. Itu standar dari prostitusi. Ya, demi menyumpal tuntutan ekonomi, mereka menggunakan seksualitas. Tapi fenomena prostitusi ABG itu untuk saya luar biasa. Persoalannya jadi bias kemana-mana. Antar pergaulan, tipisnya norma, pendidikan seks, wah banyak lagi deh. Dan di tiap kota punya ciri khas sendiri-sendiri. Berarti ada tipikalisasi yang berbeda juga. Kalau di Jakarta, mungkin kamu sudah tahu, perek atau pekcun. Tapi kalau di kota saya, di Semarang, namanya ciblek. Ciblek, Pak. Sudahlah, kamu kan direktur program. Apa sih susahnya bikin program baru? Ya tapi nggak bisa sembarangan seperti itu, Pak. Harus dirancang dengan baik. Dan Bapak sendiri kan yang membuat standar program di stasiun kita. Tentu. Saya pernah bilang, jangan punya program kalau tidak punya backup isu yang kuat. Tapi ini backupnya kuat. Isu sosial selalu laku dijual. Tapi masalahnya Pak, slot kita ini sudah penuh. Apalagi prime time. Dan sinetron kita masih tinggi ratingnya. Jadi saya tidak mau gambling untuk... Kamu jangan ajarkan aku soal rating. Perusahaan ini aku yang melahirkan. Elang Citra Televisi sejak 6 tahun lalu sudah terbukti sebagai perusahaan paling oke kemajuannya. Karena aturan main yang aku bikin juga oke. Kamu juga harus oke, oke? Sekarang kamu angkat prostitusi. Ya lewat tayangan news, boleh. Infotainment juga oke, terserah. Tapi kalau terburu-buru Pak, masyarakat akan resah dan bertanya-tanya. Ya kamu ciptakan dulu dong isunya. Misalnya pemberdayaan wanita, perempuan. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya ada persoalan apa? Nanti juga kamu tahu. Ayo, Fran. Nah, begini ini rumah Bapak. Saya sudah bilang kamarnya kecil loh, Fran. Ini sih lebih dari cukup, Pak. Wong saya nanti juga bakal ngerepotin Bapak juga kok. Saya sih seneng-seneng aja ada yang nemenin. Biasanya sepi kok. Kadang main catur aja saya sendiri. Saya juga kalau main catur sendiri, Pak. Oh iya, Pak. Kalau saya mau mulai research tentang Ciblek, selain di Simpang 5, di mana lagi, Pak ya? Kamu harus mulai dari sana. Nanti dari Simpang 5, kamu bisa kemana-mana. Tapi titik awalnya harus dari sana. Oh. Ya memang jam segini nih biasanya sudah pada muncul. Bahkan udah ada yang booking 2 kali. Matur nuwun. Tak sanggup lagi. Tak sanggup lagi.
Penelitian pertama, Simpang 5, Semarang. Jam 10.20 menit. Sekarang lagi di tenda-tenda pinggir jalan Simpang 5. Semua minum teh koci. Beberapa lagi jalan. Mas, hai Mas. Mas, sampean itu siapa? Maaf, saya nggak ada urusan sama kalian. Kakek aneh sombongnya pol. Kosak tuh. Saya cuma mau penelitian loh, Mas. Benar, saya cuma mau penelitian. Mahasiswa penelitian. Saya mahasiswa. Mahasiswa. Kalau kayak gini caranya berarti mas-mas ini menghalangi hak-hak pendidikan. Barangnya mana? Stop, Kek. Iki apa tuh kudu ngerampok iki piye to? Baleke kok ngadu rampok. Halah iki apa to? Wis kono ngalung-ngalung. Sana. Awas. Lah, wis kono. Tir. Sampean itu siapa? Saya ini mahasiswa, Mbak. Mau penelitian. Penelitian? Penelitian kok di sini toh? Saya mau meneliti tentang kehidupan Ciblek, Mbak. Ciblek. Iya. Ya udah tapi jangan di sini ayo. Alah, Mas. Lah wong Ciblek kok diteliti? Apanya yang mau diteliti? Sampean itu lucu tau gak? Buat saya fenomena Ciblek itu sangat serius. Alah, apanya yang serius? Lah wong Ciblek itu simpel aja kok. Saya butuh makan, butuh duit. Habis itu saya nongkrong di jalanan. Apanya yang menarik buat teliti coba? Lah bukannya objek penelitian itu punya sesuatu yang kompleks, punya hal-hal yang signifikan. Kenapa sampean bingung ya Ciblek bisa ngomong bahasanya mahasiswa? Memangnya mahasiswa aja yang punya bahasa intelek? Alah udahlah Mas, mending sampean nggak usah bingung-bingung. Mendingan kita cari kamar aja. Siapa tahu di depan itu, di hotel depan itu ada kamar yang kosong. Nah kalau sampean pingin tahu lebih banyak soal Ciblek ya sampean harus merasakan gimana cara kerja saya. Salah satunya di hotel sana, ya. Habis ini kamu nggak perlu nyiblek lagi. Kamu ikut Mas Krisno ke Jakarta ya. Jadi terkenal Mas? Iya, kamu bisa lebih terkenal. Kamu pengen kayak Krisdayanti, apalagi kayak Inul. Aku juga bisa goyang kok Mas. Tentu. Kamu kalau ikut Mas Krisno, kamu bisa lebih dasar dari goyang ngebornya. Ya, kurang pesan lagi kurang. Oh, dibayarin? Iya, tenang aja. Sini. Iya, Mas. Yuni mana? Saya ini benar-benar mau penelitian loh, Mbak. Nggak cuma untuk skripsi. Kalau bisa sih harus jadi buku. Karena menurut saya Ciblek ini adalah persoalan yang sangat kompleks. Signifikan sekali sebagai salah satu contoh masyarakat yang modern. Di mana dorongan mentalitas kapitalis dianggap sudah masuk ke wilayah yang sangat pribadi, yaitu nilai-nilai. Halah, mahasiswa itu rumit, jelimet. Aku nggak tahu itu yang namanya kalitapitas atau metalitas. Ya itu Mbak, mental di mana uang dianggap sebagai alat pembebas segalanya. Sebagai tujuan gitu. Kamu itu jangan munafik, tahu nggak? Sekarang itu zamannya uang. Kalau makan harus pakai uang, sekolah juga harus pakai uang. Kalau nggak ada uang terus gimana? Ya kan? Apa yang kamu bilang itu tadi benar. Kalau sekarang itu duit ada di posisi di wilayah yang sangat-sangat pribadi. Orang kencing aja bayar kok, ya kan? Nah, wong aku kalau lagi mens itu, aku bingung cari merek pembalut. Kalau orang-orang zaman dulu mana pusing mikirin keluarin duit untuk mens. Kartini aja bakal nggak nyangka.
Nah, di itu semua ada orang-orang yang menggunakan tubuhnya demi uang tadi, Mbak. Panas nggak? Ya, salah satunya Cible. Kamu tuh ngomong aja, aku nggak bakal kesinggung kok. Padahal menurut filosof, resistensi terakhir adalah tubuh. Tubuh itu adalah batas terakhir dari manusia. Jadi menarik sekali orang-orang seperti Mbak ini, Mbak. Oh, aku tahu. Filsuf yang dari Prancis itu toh? Iya. Aku tahu. Itu namanya siapa? Aduh, namanya siapa? Orang dari Prancis itu siapa namanya? Foucault. Iya benar, Foucault. Iya dari Prancis. Jadi apa yang tidak bisa langsung begitu, Pak Ahmad? Segalanya kan harus sesuai dengan aturan, Pak Felix. Kalau semua orang bisa begitu saja mendirikan partai, wah, bisa repot nanti. Ngontrolnya repot, rakyat juga bisa ikutan bingung. Ya, barangkali bisa dipercepat begitu loh. Prosedur itu bukan untuk memperlambat, tapi justru malah akan membuat segalanya lebih jelas. Ya, biasanya itu kan ada jalan pintas itu. Ada jalan tembus. Jadi detail-detailnya itu biar Pak Ahmad yang mengerjakan. Selebihnya itu ya tinggal bilang saya. Buat saya, partai itu bukan warung, Pak, yang bisa instan dibikin. Partai itu adalah wadah dan harapan rakyat. Kalau proses membuatnya saja sudah nggak benar, gimana rakyat bisa mendapatkan wadah yang benar? Menitipkan harapan dan cita-citanya dengan baik. Bukan begitu, Pak Felix? Iya, bisa jadi. Begini saja, Pak Felix. Nanti akan saya kirimkan tata cara dan prosedurnya ke sini. Biar Bapak bisa lihat dulu. Nggak terlalu sulit kok kalau ngikutin peraturannya. Oh ya, sekarang saya harus permisi. Pak Felix. Iya. Tak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi. Sini toh. Sini. Tapi cuma bajunya aja yang dilepas ya. Iya, nggak apa-apa. Aduh, sini. Kamu tuh nggak usah takut toh. Jadi sejak kapan Mbak Yuni mulai terjun ke Simpang 5? Kamu kan tadi bilang kalau tubuh itu kan penting. Sekarang gimana kalau kita penelitian soal tubuh? Gimana? Saya cuma mau penelitian kok, Mbak. Saya ini mahasiswa. Saya cuma pengen tahu cerita Mbak waktu dulu. Shush. Udah. Kok kamu jadi tegang sih? Minum aja dulu ya, biar tenang. Tunggu tak. Saya cuma mau penelitian loh, Mbak. Ini minumnya. Ayo minum. Dingin. Seger kan? Ayo minum lagi. Enak toh? Saya lagi liburan. Oh, sebentar. Ya, halo? Oh, malam bos. Iya bos, beres bos. Jangan khawatir bos. Pokoknya dia mau bos. Ini sekarang dia sama saya di samping saya ini. Iya bos, iya. Jangan khawatir bos. Iya. Siapa dulu yang ngatur? Krisno. Ayo. Tambah lagi minumnya ya. Jangan takut. Yang punya warung mana ini yang punya warung? Saya, Mas. Sini.
Isuk-isuk teko mana ya? Dirga. Weh, mbakku cintaku langgananku, customerku sayangku hanipaniku. Aku ki goleki buku filsafat tubuh ana ora ya? Buku apa itu ya? Karangane Foucault. Karangannya Foucault sik to ya. Ono apa ora? Mbak, bekasnya susah ya, Mbak. Ya udah yang baru aja. Buku baru mahal. Alah, nyot ora kayak IDP nih. Ah, beres kalau begitu, Mbak. Tumben cari buku tentang tubuh manusia. Emang masih kurang pengetahuan tentang tubuh apa, Mbak? Oh, tak jebret. Ya wis nek ono disimpen ke ya. Iya, iya, Mbak. Pamit sik. Hati-hati, Mbak. Pak Broto. Ae. Mana? Mana apa nih? Loh, kamu jangan belaka bodoh loh. Rumah itu nggak gratis. Duitnya itu sudah saya titipkan sama ibu saya. Oh, ibu nggak ngasih apa-apa kok. Kamu jangan sampai nipu Brotolos, men. Kalau telat seminggu, tak denda 50%. Ngerti? Jumai di Pantura to ning omahku? Hah? Berapa uang yang kamu butuhkan lagi? Hah? Balikin duitku. Balikin duitku yang kamu pinjam. Apaan kamu? Kurang ajar kamu ya, datang ke rumahku berani-beraninya kamu datang ke rumahku. Ayo, minggat pra we. Minggat pra. Tahu sih banget kowe, Cuk. Apa sih, Bu? Ngapain masih lemah sama laki-laki kayak gitu? Duit perhiasan semuanya dikasih sama dia. Dia perlu modal ini buat usaha kambing. Kambing semprong. Lalu dia pernah janji mau modal supplier panci dengan minjem kalungnya ibu. Bola-bola kalungnya dibalikin. Panjang di belakang aja gak pernah diganti sama dia. Rumah saya ini tahu kerjanya gimana? Gue gak ngerti Mas cuma dikit sayang banget sama ibu. Gue ke bapakmu gak ngerti kalau ibu ini kesepian. Berikan